Untuk melakukan registrasi online, buka aplikasi STAR. Pada tampilan halaman login, klik menu Register Online. Saat ini, registrasi online hanya untuk warga negara Indonesia yang sudah memiliki iktp. Untuk pembukaan rekening online tersebut, Anda dapat memilih menggunakan rekening RDN BCA atau BRI sesuai rekening yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening STAR melalui website atau offline. Selanjutnya, masukkan alamat email dan nomor handphone Anda, lalu Anda akan menerima kode OTP yang dikirim melalui email. Masukkan kode OTP tersebut, dilanjutkan dengan pengisian data pribadi Anda. Setelah melakukan pengisian data pribadi, lanjutkan dengan penguploadan dokumen dan verifikasi. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Anda telah melakukan registrasi online. Formulir pembukaan rekening dan perjanjian sudah dikirimkan ke email Anda. Jangan lupa, download aplikasi STAR di App Store untuk iPhone dan Google Play Store untuk Android. Kita bertemu lagi di acara webinar Kupas Tuntas Emiten bersama Samuel Sekuritas Indonesia. Dan hari ini kita mendapatkan kehormatan sebagai host dari PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA. Sudah familiar kan dengan saham TOBA? Nah, seperti yang rekan-rekan tahu, PT TBS Energi Utama ini adalah merupakan perusahaan energi terintegrasi yang memiliki 4 aktivitas bisnis, yaitu pertambangan, plantation, power generation, renewable, dan electric vehicle. Dan selama beberapa tahun terakhir ini, TOBA telah berfokus pada pengembangan energi bersih dan terbarukan, dan juga melakukan investasi di bidang listrik dengan energi bersih untuk melengkapi portofolio usaha perusahaan. Sebelum kita mulai webinar ini, kami bacakan dulu rundown hari ini. Pertama, kita akan ada presentasi dari perusahaan, kemudian pembahasan technical review dari Bapak Andri sebagai technical analyst. Dan sesi terakhir yaitu sesi Q&A yang akan dipimpin oleh Ibu Desi Lapagu dari Equity Analyst Samuel Sekuritas Indonesia. Saya persilakan Ibu Desi. Oke, selamat sore Sobat Samuel. Seperti yang tadi disampaikan, hari ini kita akan mengupas tuntas nih emiten TBS Energi Utama atau dikenal dengan kode saham TOBA. Nah, untuk memulai webinar hari ini, kita perkenalkan dulu panelis kita pada sore ini. Speaker pertama kita adalah Pak Diki Yordan, President Director dari TOBA. Pak Diki Yordan memiliki gelar Bachelor of Science in Civil and Environmental Engineering di University of Michigan dan juga Master of Science di Financial Engineering di Columbia University. Sebelum menjabat sebagai Presiden Director TOBA, Pak Diki sempat berkarir sebagai VP Corporate Coverage di Deutsche pada 2006 dan assign sebagai Managing Director Joint Head IB dan Financing di Nobara Singapura pada 2011. Kemudian menjabat di beberapa subsidiaries dari company sebelum akhirnya menjadi President Director. Speaker kedua kita adalah Mirza Hippy, Head of Corporate Finance, memiliki gelar Bachelor of Science in Business Administration di University of Denver dan Master of Science in Marketing and International Business di University of Colorado. Sebelumnya, Mirza sempat menjadi Chief of Financial Officer dan Financial Controller di Arm and Property dan juga sempat menjabat di Bank Mandiri sebagai Senior Manager in Corporate Banking Division. Speaker ketiga kita adalah Head of Corporate Finance, Nafi Sentosa, dan sempat berkarir di Boston Consulting Group dan juga Deloitte. Selamat sore, Pak Diki, Mirza, dan Nafi. Sore. Selamat sore. Sore. Semoga kita semua dalam keadaan sehat nih. Amin. Oke. Untuk tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita serahkan langsung ke pihak TOBA untuk memulai presentasinya. Silakan. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita mulai dari Pak Diki ingin menyampaikan 1-2 kata-kata, Pak. Mungkin untuk dibuka, Pak.
Ya, saya mengucapkan terima kasih ke Samuel Sekuritas atas kesempatan untuk memperkenalkan cerita perusahaan kita. Mungkin awalnya seperti rekan-rekan tahu, kita semua kita TBS itu mulainya sebagai perusahaan tambang batu bara aja ya. I think the last 3 years kita udah pivoting ke more mengikuti perkembangan juga, kita mau lebih fokus ke sustainable energy. Mungkin dengan ini saya serahkan ke Mirza untuk itu. So we can share our story. Thank you. Oke, terima kasih Pak Diki. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman Samuel dan juga para teman-teman yang ikut dalam webinar ini. Ada beberapa agenda yang akan kami sampaikan. Yang mungkin sebagian dari kalian sudah memahami atau memiliki teknik dasar investasi atau paling tidak pernah mempelajari hal-hal apa yang menjadi perhatian gitu ya apabila ingin membeli suatu stok atau saham perusahaan. Ya mungkin nanti ada ahlinya dari Pak Andri untuk melakukan analisis. Mungkin dari kita nanti akan mencoba memberikan informasi terkait dengan siapa orang-orang di balik perusahaan dan juga terkait dengan strategi perusahaan untuk ke depan. Ini akan kami lakukan dalam 25 menit ke depan. Jadi mungkin di 2 agenda pertama kita akan briefly introduce ourselves dan mungkin nanti di 2 agenda berikutnya akan lebih spesifik on our strategy moving forward. Oke, next slide. Oke, ini mungkin snapshot daripada perusahaan kami, PT TBS Energi Utama atau kami singkatnya TBS. Kami listed di Bursa Efek dengan ticker TOBA. Seperti yang Pak Diki bilang, tadi kita berawal dari perusahaan yang bergerak di bidang batu bara. Kita punya 3 tambang saat ini dengan total seluas sekitar 7.000-an hektar dengan kualitas GAR di 49 sampai 56. Mungkin produksi selama 3 tahun terakhir antara 3 sampai 4 juta. Kemudian next adalah kami juga memiliki usaha perkebunan atau CPO plantation. Namun memang belum menjadi fokus utama kami dikarenakan statusnya yang adanya overlapping dengan tambang batu bara kami. Kemudian pilar ketiga adalah usaha pembangkit listrik PLTU. Kami memiliki 2 PLTU saat ini yaitu PT Gorontalo Listrik Perdana dan juga Minahasa Cahaya Lestari. Keduanya dengan kapasitas 2 kali 50 MW. Keduanya juga sudah memiliki power purchase agreement dengan PLN selama 25 tahun ke depan dan juga sudah mencapai tanggal operasi atau commercial operation date. Memang tahun 2021 ini penuh dengan tantangan dengan adanya pandemi COVID, dengan adanya pelarangan tenaga kerja, PPKM dan sebagainya, namun kami masih dapat menyelesaikan proyek kami secara cepat. Kemudian next adalah pilar yang baru yaitu renewable and electric vehicles. Ini di bagian tengah terlihat ada Elektrum. Ini adalah perusahaan patungan kami dengan Gojek di mana akan terfokus kepada EV, electric vehicles, dan juga pengembangan ekosistem EV-nya. Kemudian di sebelah kiri ada Dimitra Energi Hidro, ini pembangkit listrik mini hydro kami dengan kapasitas 6 MW, di mana statusnya sudah tanda tangan PPA, sudah mencapai financial closing, sudah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank, dan sudah mulai early design and construction build. Kemudian di sebelah kanan juga terlihat bahwa ada historical track record of growth sejak tahun 2017 sampai kuartal ketiga 2021, total aset tumbuh secara 23% secara compounded annual growth dan juga secara total equity tumbuh sekitar 17%. Oke, next slide. Oke. Di slide ini kami ingin menunjukkan bahwa kami memiliki rekam jejak yang baik serta kapabilitas dalam eksekusi suatu proyek dari nol hingga terbangun. So we do have a proven track record of execution capabilities. Jadi terlihat juga bahwa kami secara perusahaan mampu berevolusi beberapa kali dan kami juga menunjukkan bahwa kami mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan perkembangan. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, we started out as a coal mining di tahun 2008. Dan tidak lama setelahnya kami bisa melakukan IPO di tahun 2012. Lalu dari perusahaan pertambangan kami bertransformasi menuju perusahaan energi yang terintegrasi dan melakukan beberapa pengembangan usaha, terutama di sektor pembangkit listrik. Dan salah satu yang perlu kami highlight di sini adalah kami adalah salah satu perusahaan yang berhasil mendapatkan PPA
kemudian mendapatkan financial closing secara tepat waktu. Dan keduanya, PLTU saat ini sudah mencapai tanggal operasional. Kemudian di bulan Desember 2018, kami juga mengambil alih 5% saham minoritas di Python Energy yang merupakan salah satu perusahaan swasta atau IPP terbesar di Indonesia dengan kapasitas 2045 megawatt. Memang pada saat itu keputusan untuk mengambil alih minoritas di Python ini sangat-sangat make sense karena memang kami belum memiliki pengalaman dalam membangun maupun mengoperasikan PLTU. Dan kami menggunakan ini sebagai wadah untuk kami belajar atau sebagai learning experience from our coal assets. Dan juga sebenarnya dari aset Python ini kami cukup menikmati distribusi yang cukup bagus, sekitar 10-12 juta per tahun. Lalu di bulan Agustus 2021 kami melakukan divestasi saham Python dan kami menggunakan proceeds yang kami dapatkan untuk terus mengembangkan usaha kami di bidang renewable and sustainable business. So I guess we're signaling the market that we're really serious in our transformation story. Kemudian kita beralih ke atas, ini kita mengalihkan fokus ke pengembangan green energy serta pembangkit listrik yang berasal dari energi terbarukan dan juga kendaraan listrik. Jadi dimulai dari akuisisi PT BAS atau Bayu Alam Sejahtera pada bulan Mei 2020, ini adalah kendaraan yang akan kami gunakan untuk proyek pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin dengan kapasitas 22 megawatt di NTT. Di mana saat ini perusahaan memiliki data angin selama 5 tahun terakhir, di mana data ini akan menjadi data penting sebagai syarat untuk mengikuti tender PLN yang direncanakan akan keluar di Q1 atau Q2 tahun ini. Kemudian di Desember 2020, ini adalah akuisisi untuk Adimitra Energi Hidro, pembangkit mini hydro. Seperti proyek-proyek sebelumnya, kita mampu mendapatkan PPA dan juga mendapatkan financial closing di bulan Desember kemarin. Next adalah kami juga melakukan nota kesepahaman atau MOU dengan Badan Otorita Batam untuk potensi pengembangan floating solar dengan kapasitas 48 megawatt. Dan saat ini kami sudah memiliki lokasi, yaitu di Waduk Tembesi, di mana lokasi ini adalah lokasi yang akan kami jadikan untuk penempatan floating solar PV kami. Oke, jadi basically dari sini kami ingin menekankan bahwa kami memiliki kemampuan untuk beradaptasi, dan yang kedua kami juga memiliki DNA dalam mengembangkan suatu proyek dari nol sampai operasional. Jadi, so we're able to develop project from scratch and deliver the project on time. Oke, next slide. Oke, jadi dari perjalanan kami di slide sebelumnya, di sini telah terlihat proses transformasi ke green business, juga terlihat dalam struktur kami, di mana kami memiliki satu subholding company yang kami dedikasikan untuk green business, dan semua aset energi terbarukan dan kendaraan listrik yang kami sebutkan, kami tempatkan dalam renewable subholding, seperti yang terlihat di layar di area yang berwarna hijau. Oke, next slide. Ini adalah pihak-pihak berpengalaman yang akan membimbing kami dalam proses transformasi kami. Ada Pak Basilius Ruru, beliau juga merupakan mantan Ketua Bapepam sebagai komisaris utama kami. Kemudian juga ada Pak Bambang Brojonegoro yang memiliki pengalaman sebagai Menristek. Kemudian juga beliau sebagai Ketua Bapenas dan juga mantan Menteri Keuangan. Kemudian ada Pak Fuad Rahmani, yang seperti Pak Ruru juga merupakan mantan Ketua Bapepam dan juga beliau memiliki pengalaman sebagai Dirjen Pajak di Kementerian Keuangan. Dan terakhir ada Pak Jamal yang memiliki pengalaman dari sisi IB and Capital Market. And then we switch to the BOD, ada Pak Diki SR CEO dengan pengalaman di Merrill Lynch dan juga Deutsche Bank. Kemudian ada Pak Pandu sebagai Vice President Director kami dengan pengalaman di Gojek. Beliau juga menjabat sebagai komisaris Bursa Efek saat ini dan juga menjabat sebagai Ketua APBI, Asosiasi Batubara Indonesia. Dan terakhir, to conclude, ada Pak Alvin dan Pak Teguh yang menambah kredensial dari sisi operasional maupun spesifik teknik pertambangan dengan beberapa pengalaman dari sisi Pak Alvin dan Pak Teguh di BAT dan KPC. Kemudian di bawah, ini juga terlihat ada beberapa SDM yang mendukung Dewan Direksi dari sisi day-to-day operation. Ada antara lain ada Pak Dimas dan Bu Juli dengan 10 tahun lebih pengalaman di power plant construction and operation. Kemudian juga ada Pak Atur yang saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Listrik Swasta Indonesia atau APLSI.
Dan juga terakhir, sebagai bentuk komitmen kami terhadap area sustainability, kami memiliki divisi khusus yang menangani sustainability yang dipimpin oleh Ibu Triana dengan pengalamannya yang sudah 10 tahun lebih. Lalu di sebelah kanan juga terlihat bahwa SDM kami sebagian besar adalah talenta-talenta muda yang energetik. Kami sangat memahami bahwa proses transformasi ini tidak akan mudah. That is why we're surrounding ourselves with young talents that can support our growth. Kemudian terlihat juga our young workforce, 2/3 dari workforce kami berumur di bawah 40 tahun dan juga memiliki pengalaman dan latar belakang edukasi dan pengalaman profesional yang berbeda. Oke, next slide. Oke, mungkin ini saya akan bacakan aja yang untuk visinya, yaitu to be the leading integrated energy company in Indonesia with a focus on growth, sustainability, and human capital development yang disupport oleh pilar-pilar utama seperti yang terlihat di layar. Mungkin saya akan skip langsung untuk ke yang paling bawah, yaitu terkait dengan carbon neutral target kami di tahun 2030. Oke, so basically kami ingin menjadi katalisator atau pioneer bagi Indonesia dalam transformasinya menuju green business. Sebagai salah satu komitmen kami terhadap ESG values, kami berpartisipasi dalam UN Global Compact Initiative yang diinisiasi oleh United Nations dengan fokus-fokus terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ketenagakerjaan, lingkungan, dan anti korupsi. Kemudian yang kedua, kami juga fokus ke Sustainable Development Goals atau SDG. Kami ingin memastikan bahwa di setiap proyek yang kami kerjakan, kami dapat memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan maupun komunitas di sekitar. Kemudian di bawah terlihat bahwa Indonesia juga memiliki target untuk mencapai net zero karbon pada tahun 2060, di mana gerakan ini juga disupport oleh PLN dengan inisiatif mereka untuk meretire atau mempensiunkan beberapa PLTU batubara mereka sampai tahun 2060. Kemudian yang kedua adalah di waktu yang bersamaan pemerintah juga telah membuat suatu roadmap terkait dengan hilirisasi nikel yang dimulai dengan lahirnya Indonesia Battery Corporation tahun lalu, dan mereka juga sudah berkomitmen bahwa pada tahun 2026 Ibu Kota Baru nanti akan mengadopsi 100% penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional mereka. Kemudian di sebelah kanan ini akan terlihat rencana TBS untuk mencapai carbon neutral status di tahun 2030. Di mana ini adalah jauh lebih cepat daripada target Indonesia, yaitu tahun 2060. But we really believe that this is achievable if you see our roadmap. Dimulai dari divestasi Python Energy di tahun 2021. Dan saat ini kami juga punya 2 PLTU sebesar total 200 megawatt. Namun di saat yang bersamaan juga kami memiliki beberapa pipeline renewables, antara lain mini hydro 6 megawatt di Lampung, kemudian ada 22 megawatt tenaga angin di NTT, 20 megawatt of biomass juga di NTT, kemudian juga ada floating solar di Batam dengan potensi 48 megawatt, itu sudah hampir 100 megawatt sendiri, sudah hampir setengah dari kapasitas PLTU kami, dan tentunya kami tidak akan stop di situ. Masih ada beberapa pipeline dalam proyek kami juga. Kemudian terkait dengan dari sisi pertambangan, tentunya kami punya 3 tambang yang akan habis reserve-nya di tahun 2027, akan secara bertahap actually di tahun 2024, 2025, dan 2027. Dengan adanya pengurangan kapasitas produksi juga maka emisi yang dihasilkan akan semakin kecil, ditambah tahun 2024-2025 juga kontribusi dari bisnis EV kami akan semakin meningkat signifikan, yang akan kami jelaskan di slide-slide yang berikutnya. Kemudian terakhir dari sisi PLTU, kami memiliki beberapa opsi, antara lain dengan skema carbon trading. Kami juga sangat terbuka untuk peluang divestasi apabila ada investor yang berminat. Kemudian kami juga saat ini mengeksplor alternatif lain seperti Energy Transition Mechanism yang diinisiasi oleh Asian Development Bank atau ADB. So overall, we really believe that we're heading in the right direction and we can achieve our carbon neutral target by 2030. Next slide. Kemudian untuk mensupport juga bahwa terlihat kami memiliki target yang paling ambitious untuk mencapai carbon neutral di tahun 2030 apabila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang memiliki aset batubara dan power pembangkit seperti TBS.
di mana sebagian besar dari mereka menargetkan di tahun 2050 atau 2060, dan kami juga merupakan salah satu leader dari sisi CAPEX komitmen, di mana kami menargetkan semua investasi kami selama 5 tahun ke depan untuk green business. So this is why we believe we can be the catalyst to Indonesia's energy transition. Okay. Next is basically we will reinvest our fossil fuel-based revenue from coal and from power to support the development of our green business. Kami sangat beruntung saat ini harga batu bara sedang berada di titik tertinggi selama beberapa bulan terakhir, dan juga ini berdampak terhadap kuatnya arus kas perusahaan dari sisi pertambangan, di mana kami menargetkan mungkin di tahun 2022 ini dari usaha pertambangan akan berkontribusi sekitar 90 sampai 100 juta EBITDA. Kemudian yang berikutnya adalah seperti yang kami sudah sampaikan sebelumnya, dua PLTU kami juga memiliki PPA dengan PLN. Jadi ini akan memberikan cash flow yang cukup sustain ke depan selama 25 tahun. Dari kedua PLTU kami, ini berkontribusi terhadap 65 sampai 70 juta of cash flow setiap tahun. Last and but not least, the sale of our Python energy. Ini, we're signaling the market that we're really serious in our green business of renewable and electric vehicles. Okay, next slide. Okay, so we're ready to leapfrog our way to become the leading integrated green energy company, as shown in the slide. Jadi mungkin di tahun 2024 kontribusi green business akan sekitar 50% kontribusinya terhadap overall. Kemudian di tahun 2025 itu akan mencapai sekitar 80% of our revenue expected to be contributed dari sektor renewable energy dan EV. Hal ini juga tentunya akan berdampak terhadap valuasi perusahaan, di mana perusahaan yang bergerak di bidang renewable ataupun EV memiliki market comps yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan batubara. And then next, last but not least, ini mungkin kita akan summary sebelum saya akan masuk ke dua strategi terkait dengan renewable dan EV. Ini our latest green investments. Jadi we announced our JV with Gojek last November. And then you can see some of the business plan would cover the sales of motorcycle EV, kemudian development of EV ecosystem and infrastructure, including swap station, up to the manufacturing facilities and financing. Kemudian yang berikutnya adalah investasi kita di Sun Energy, which is one of the largest commercial and industrial solar PV developers in the APAC region. Mereka saat ini punya exposure di Indonesia, Thailand, Australia, dan juga punya pipeline projects throughout the APAC region. And then on the very right is our investment in one of the world leading provider of two-wheels EV and battery swapping stations. And our investment here, it kind of goes in line with our JV with Gojek. Hopefully can create some synergy between these investments. Oke, mungkin next saya akan serahkan ke Nafi, di mana dia akan lebih elaborate mengenai strategi renewables maupun untuk EV business. Go ahead. Baik, terima kasih Mirza. Selamat sore semuanya. Jadi melanjutkan presentasi yang sudah tadi Mirza sampaikan, rencana ke depan TBS going forward itu akan ada dua growth pillars yang akan menjadi fokus perusahaan. Jadi yang pertama itu renewables, lalu yang kedua terkait dengan electric vehicles. Jadi di sini saya akan coba sampaikan kurang lebih secara high level roadmap atau rencana perusahaan untuk kedua pilar bisnis ini. Jadi mungkin pertama dari segi renewables. Jadi di tahun 2021 kemarin itu PLN mengeluarkan RUPTL yang salah satu RUPTL yang terhijau so far, di mana 52% dari capacity additions-nya adalah renewable energy. Jadi apa yang sudah kita lakukan di TBS adalah dari 20 gigawatt of opportunity ini, kita sudah identify kurang lebih ada 918 megawatt yang akan menjadi fokus perseroan at least sampai 2030. Dari 918 megawatt ini sudah kita segregate lagi, sudah kita bagi-bagi lagi menjadi 3 segmen of pipeline. Jadi segmen yang pertama, ini nilainya 6 megawatt, merupakan project mini hydro yang tadi Mirza sudah sampaikan. Ini adalah project 2 kali 3 megawatt di Sumberjaya, Lampung, yang sekarang proses
yang sekarang statusnya sudah under construction. On top of 6 megawatt ini, kita juga ada immediate pipeline sebesar 110 megawatt, tersebar di seluruh Indonesia across wind, biomass, solar PV, as well as waste to energy. Jadi ini merupakan grup dari project di mana target COD dari PLN itu di 2025 atau bahkan lebih cepat. Jadi ini merupakan proyek-proyek prioritas yang akan menjadi fokus perseroan sampai menjadi fokus perseroan di tahun ini untuk bisa mencapai target COD dari PLN. Lalu di luar dari 116 megawatt ini, kita ada sisa 802 megawatt. Ini merupakan additional pipeline, di mana target COD dari PLN itu beyond 2025. Jadi COD di sini antara 2026 sampai 2030, yang akan juga menjadi fokus dari TBS. Namun mungkin akan kita push lebih dalam lagi di akhir tahun atau di awal tahun depan. Dari segi persebaran proyeknya, ini tersebar di seluruh Indonesia, namun memang fokus dari perusahaan sekarang adalah di Indonesia bagian timur, di mana dari segi keekonomisan proyek-proyek renewable ini masih sangat-sangat atraktif bagi perusahaan. Mungkin untuk drill down lebih dalam dari segi overall roadmap-nya, jadi di sini saya tampilkan overall roadmap kita sampai tahun 2025. Jadi mungkin satu hal yang ingin saya highlight di sini adalah bahwa tahun 2022 ini merupakan tahun yang sangat penting untuk TBS, di mana kita sudah memulai konstruksi untuk proyek mini hydro di Lampung, dan kita juga menargetkan untuk bisa secure PPA atau secure proyek-proyek 110 megawatt sisanya, agar kita bisa menyelesaikan proyek-proyek ini by 2024 atau by awal 2025. Dari segi initial investasi yang dibutuhkan, ini kurang lebih sekitar $300 juta dalam bentuk project cost, yang tentunya akan didanai baik dari segi melalui ekuitas maupun dari segi debt financing. Dari segi proyek-proyeknya cukup beragam, jadi ada hydro 6 megawatt di Lampung, lalu kita juga ada 22 megawatt wind, yang nanti akan saya coba jelaskan lebih detail lagi. On top of ini kita juga ada project 20 megawatt biomass di NTT, lalu ada 48 megawatt solar PV di Batam, dan yang terakhir ada 20 megawatt project waste to energy di North Sulawesi. Mungkin satu hal yang ingin saya tambahkan untuk slide ini adalah bahwa so far kita cukup confident dengan project-project ini. I think we are in a very comfortable place in terms of securing majority of these projects. Mungkin saya akan memberikan key highlights terkait dengan our immediate project. Jadi yang pertama untuk mini hydro project di Lampung 2x3 megawatt. Ini kita secure PPA-nya itu sudah di tahun lalu. Jadi di bulan Februari 2021 kita juga sudah mendapatkan financial closing on time per Desember kemarin. Kita sudah menandatangani perjanjian kredit dengan lenders di Indonesia. Lalu sekarang juga kita sudah dalam tahap proses mulai konstruksi. So far masih on track. Jadi I think we are also still very confident that we can deliver this project on time sesuai dengan COD schedule di bulan Juni 2024. Lalu proyek yang kedua, ini PT Bayu Alam Sejahtera, ini merupakan proyek wind farm 22 megawatt di NTT. Sekarang kita sedang dalam tahap prakualifikasi. Kita menargetkan kita menargetkan bahwa tender proses itu bisa dimulai segera. Jadi mudah-mudahan by first half of this year ini kita sudah bisa secure the project through a PPA agreement with PLN. Dan mungkin satu hal yang ingin saya highlight terkait dengan project wind farm ini yang tadi juga sudah di-mention oleh Pak Mirza adalah so far TBS merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki data angin melalui MatMas yang sudah kita install di area, dan sampai hari ini pun belum ada MatMas lain yang diinstal oleh pemain lain. Jadi I think we are in a very good shape. We are very comfortable that we can secure this project. Baik, mungkin itu kurang lebih gambaran dari segi rencana perseroan terkait dengan renewable. Dan sekarang saya akan lanjut ke pilar yang kedua, yakni electric vehicles. Jadi mungkin terkait dengan electric vehicles ini, sebelum saya menjelaskan roadmap dari perusahaan dan juga partnership yang kita miliki, di sini saya coba ingin gambarkan overall market opportunity dan kenapa kita percaya bahwa our product that we are bringing into the market merupakan produk yang dapat really unleash the overall market potentials.
Jadi dari segi market opportunity-nya, tim di Electrum, JV kami itu sudah mengestimasikan bahwa by 2025 itu kurang lebih akan ada sekitar 150 juta kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan 4 roda, ICE maupun electric vehicles yang terregistrasi di Indonesia. Dari 150 juta kendaraan ini, estimasi konservatif kami itu kurang lebih 1,5 sampai 2% itu bisa dipenetrate oleh electric vehicles. Jadi di sini we're looking into a total available market of electric vehicles itu sekitar 2 juta. Dan dari 2 juta ini, knowing the current atau dengan informasi yang kami dapatkan mengenai struktur dari automotive industry di Indonesia, majority of the market is going to be electric two-wheelers. Jadi backbone of electric vehicles di Indonesia itu akan menjadi two-wheelers. Jadi di sini available marketnya, serviceable available marketnya itu sekitar 1,7 juta. Dari 1,7 juta ini, we are targeting that we can obtain sekitar 500.000 in annual sales by 2025. Dan 500.000 ini kita percaya is a number that we can obtain given the product that we are planning to introduce to the market. Jadi untuk kita bisa establish Electrum, I think we started off with a hypothesis of what is the key elements that is required. Jadi elemen-elemen apa saja yang dibutuhkan untuk meng-convert ICE riders menjadi two-wheel EV riders. Jadi we look into long range, jadi seberapa jauh distance yang bisa di-cover for every full charge. I think our product currently can cover 160 km versus 50 atau 60 km di motor listrik yang lain. Lalu yang kedua dari segi competitive pricing, as you may have heard, kita introduce a battery subscription model, di mana dengan ini kita bisa try to optimize the initial capex yang dibutuhkan oleh potential customers of our two-wheel EV. Lalu yang ketiga terkait dengan convenience. Jadi dengan battery swapping infrastructure yang akan kita roll out, kita bisa memberikan riding experience atau refueling, recharging experience yang sama dengan bagaimana mereka melakukan pengisian bensin di SPBU. Lalu yang keempat terkait dengan accelerations. I think produk yang sekarang akan kita introduce to the market can go up to 90 atau 100 km per jam dibandingkan dengan motor-motor listrik lain yang sudah ada yang hanya bisa sampai ke 50 sampai 60 km per jam. Lalu yang terakhir terkait dengan safety, dengan kita mengintroduce public battery infrastructure, ini akan memitigasi atau mengeliminate resiko-resiko terkait dengan instalasi baterai charger di rumah masing-masing. Lalu berdasarkan dengan market potential ini, kita juga mungkin ingin highlight bahwa partnership dan collaboration model yang kita miliki sekarang, ini merupakan salah satu yang terkuat, one of the strongest in the market. Dan kenapa kita mention the statement, itu mungkin pertama saya ingin jelaskan the overall collaborations model yang kita punya sekarang. Jadi I think last November, TBS itu entered into a JV with Gojek. It's a 50-50 JV. Which gave birth to Electrum. Jadi itu kurang lebih cerita dari lahirnya Electrum di November tahun lalu. Lalu awal tahun ini Electrum itu entered into an MOU agreement with Gogoro. So it's a three-party kind of agreement. Jadi kenapa ini merupakan partnership atau collaborations yang terkuat? Yang pertama, I think TBS dan Gojek memiliki sustainability target atau we have an aligned visions towards a sustainability target by 2030. Jadi as Mirza sudah mention sebelumnya, TBS we are aiming to become carbon neutral by 2030. Gojek is also have the same commitment dan mungkin to reiterate on this point, Gojek is also planning to electrify atau mengelektrifikasi fleet yang mereka gunakan by 2030. Lalu poin yang kedua adalah complementary experiences. Jadi TBS we are bringing our strength in energy generations, in B2B and rolling out energy infrastructure. Gojek is bringing their B2C atau market expertise, and then Gogoro is also bringing their battery swapping technology expertise into this overall collaboration. Karena mungkin Gogoro adalah salah satu atau the leader in battery swapping technology globally as of today. Lalu yang ketiga terkait dengan historical track record of success. I think TBS, Gojek, Gogoro all have proven that we have strong execution capabilities. We have been able to roll out new ventures from the ground up.
with TBS stories yang tadi sudah bisa sampaikan, bagaimana kita build our coal business, our CFPP business, dan sekarang juga to renewable and electric vehicles. Nah, berdasarkan dengan partnership and collaboration model ini, kita percaya bahwa we can enable the market, bukan hanya untuk menang, tapi juga untuk transform the overall ecosystem. Dan di sini we are going to be leveraging Gojek existing riders. Jadi kita punya captive market of 2,1 juta Gojek riders yang akan menjadi first customer target kita. Lalu yang kedua, which is yang sekarang sedang kita lakukan adalah dengan partnership with Gojek, kita punya akses untuk melakukan product market fit testing. Jadi dari hypothesis yang tadi saya mention di awal, apa yang sedang kita lakukan sekarang adalah kita sedang melakukan testing. We are doing pilot, we are learning as we are speaking now tentang produk-produk apa, spesifikasi apa, what's the right price point yang kita butuhkan untuk kita bisa really win and transform the two-wheel EV market di Indonesia. Lalu yang terakhir, I think this partnership also enable us untuk transform the overall ecosystem with our entry ke two-wheel EV manufacturing and distribution. Jadi kita akan masuk ke manufacturing and distribution of the electric vehicles. We are going into the battery pack manufacturing. We are going into the battery swap network infrastructure rollout. Dan yang terakhir terkait dengan financing, which is also an important aspect to drive accelerations of electric vehicles. Jadi kurang lebih, I think to summarize, TBS and Gojek partnership, we are ready and I think we are geared to unleash the overall EV market potential di Indonesia. Lalu ini kurang lebih adalah high level roadmap dari our plan for two-wheel EV. Jadi first half of this year we are focusing on our pilot process, we are learning. Kita sudah ada kurang lebih menargetkan by first half of this year ada sekitar 500 motor yang bisa digunakan oleh Gojek Riders. Objektifnya adalah untuk mendapatkan market feedback untuk kita sharpen and refine our business case. Lalu by second half of this year sampai 2023, kita planning to scale up our use case. Jadi di sini kita akan mulai expand use cases-nya dari sekitar 500 sampai ke mungkin thousands untuk kita increase the use case within Gojek ecosystem. Jadi kita di sana juga akan scale up the overall swap stations placement. Lalu at the same time, we are also going to be defining the localizations roadmap. Jadi kita mulai akan define dari overall value chain of electric vehicles, kira-kira mana-mana saja yang akan kita localize untuk kita bisa mengoptimize price and the overall economics of these electric vehicles. Dan by then, kita juga akan mulai untuk assembly atau construction. We are going to be starting the construction of the overall assembly facilities of the vehicles and batteries to reduce the overall cost. Dan by 2024, this is where we're planning to start retail sales. Jadi kita akan mulai mass assembly atau mass construction, dan kita juga akan mulai melakukan penjualan di luar dari overall Gojek ecosystem. Jadi ini mungkin slide terakhir terkait dengan electric vehicles. Dan mungkin sebelum kita tutup presentasi hari ini, saya hanya ingin recap all of the points that we have presented to date. So I think TBS, kita planning to be a key catalyst for Indonesia's transition to sustainable energy, and we're planning to do it in a sustainable way. Dan poin pertama, we have a very ambitious target to revolutionize the market with the 2030 carbon neutral target. We are committed to recycle our earnings, 100% dari total capital expenditure kita sampai 2025 is going into green investment. We have 900 megawatt of renewable energy development in our pipeline. We strive to transform the overall EV ecosystem in Indonesia. And again, to again reiterate on this commitment, we are ready, and we have always been ready for financing opportunities with sustainability linked targets to again show that we are really committed to drive this path towards sustainable energy. Jadi mungkin itu presentasi kita untuk sore hari ini. Mungkin saya akan kembalikan ke Ibu Desi untuk kita mulai diskusi dan melanjutkan agenda selanjutnya. Terima kasih. Thank you Nafi dan Pak Miza atas paparan presentasinya yang cukup insightful juga. Kelihatannya kalau kita lihat memang TBS ini committed terhadap long term plan-nya dalam rangka menuju ke renewable energy. Dan mungkin sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan mengetik pertanyaannya di kolom Q&A di tengah bawah layar Anda. Dan kita lanjut ke sesi technical review dulu.
dari technical analyst kita Pak Andri, silakan Pak. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk penjelasan tim Toba. Saya akan sharing mengenai technical view-nya. Saya sharing. Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini sejak bulan Desember ya, Toba ini naik dari harga 500-an. Kalau di sini kelihatan, mudah-mudahan nggak bingung ya dengan cat saya. Ini saya lingkari, di 500 tembus naik, gap up terus kemudian ada penurunan, dan sampai di bulan Februari dia mencapai puncaknya di kisaran 1.800 sampai mendekati 1.900 ya. Nah, jadi kalau kita lihat 1890 adalah harga tertingginya. Terus kemudian di sini saya ada sedikit modifikasi nih, indikator distribusi mulai terjadi penjualan di sini ya. Sampai harga terakhirnya hari ini di kisaran 1.340-an. Nah, jadi ini mungkin mencari titik keseimbangan ya. Jadi harga Toba ini secara jangka menengah dan jangka pendeknya sudah turun lumayan dari 1.890-an turun ke 1.300-500-an. Tapi kalau kita lihat kenaikannya dari 500 ke 1.800 itu sekitar 1.300 upside-nya ya. Nah, ini harganya baru akan naik kembali kalau dia menembus harga di kisaran 1.520-an. Nah, sementara ini mungkin akan konsolidasi dulu dan kita menunggu kalau ada buying power atau demand dari Toba, saham Toba ini untuk naik kembali mungkin ke arah 1.800 atau bahkan lebih. Jadi kalau 1.890-nya tembus mungkin kita bisa naik ke 2.250-an sampai 2.750-an gitu di depannya. Tapi ya sementara ini jangka pendeknya masih mengalami tren turun nih. Gitu, terima kasih dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih Pak Andri atas paparan teknikalnya. Mungkin cukup menarik ya kalau kita lihat selain dari kinerja, prospek kinerja fundamental perusahaan dari sisi teknikal, saham Toba ini masih memiliki prospek yang cukup menarik juga bagi rekan-rekan investor yang ingin mengambil momentum. Terima kasih Pak Andri atas paparan teknikalnya. Sama. Oke, mungkin kita langsung aja ya lanjut ke sesi Q&A. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak Samuel nih. Mungkin kalau kita lihat tadi dari paparannya kan memang teman-teman tahu mulainya dikenalnya Toba ini kan coal business. Jadi Pak Samuel ini bertanya, as of now nih, per 2021, berapa persen kontribusi bisnis coal terhadap revenue dan berapa persen juga renewable energy terhadap revenue. Mungkin kalau dilihat dari sisi margin, apakah renewable energy ini kedepannya bisa memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan bisnis batubara yang mungkin kita lihat secara historis memang memiliki profit yang cukup stabil. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya coba jawab untuk pertanyaan pertama terkait dengan pertanyaan Pak Samuel ini. Kalau per 2021 memang saat ini kontribusi coal maupun PLTU itu tuh masih 100% terhadap kontribusinya Toba sendiri. Karena memang untuk yang renewable itu masih dalam tahap konstruksi, di mana ini akan ditargetkan untuk COD di tahun 2024. Ada 2 proyek yang seperti saya jelaskan juga tadi ya. Mungkin dari sisi komposisi breakdown-nya, kita expect di tahun 2024 itu akan berkontribusi 50% itu dari renewable, dan dari sisi tahun 2025 itu up to sampai dengan 80% kontribusinya itu akan datang dari renewable business. Kemudian terkait dengan margin, mungkin saya bisa jelaskan sedikit juga bahwa memang saat ini kenapa kita memang fokus untuk pengerjaan proyek-proyek di bagian Indonesia Timur,
tentunya karena memberikan feed-in tarif yang lebih baik saat ini apabila dibandingkan dengan counterpart di let's say di Pulau Jawa misalnya. Dan overall masing-masing masing-masing renewable pun juga memberikan challenge-nya masing-masing ya tentunya. Jadi kalau overall secara range-nya mungkin dari sisi return we're looking at mid-teens untuk project IRR kita. Mungkin dari Nafi ingin menambahkan? Ya, mungkin I think Mirza udah cukup mengcover sih. Jadi betul kan 100% untuk sekarang ini masih dari coal. Dan kalau kita lihat profitability, kalau kita lihat pure EBITDA margin, itu memang renewable EBITDA marginnya sangat tinggi lah. I think EBITDA margin untuk renewable itu range between 70 to 90%. So it's very very high. Cuma kan memang capex untuk renewable energy ini juga cukup tinggi. Itulah kenapa tadi kita fokusnya di Indonesia Timur karena average tarif di Indonesia Timur itu masih cukup tinggi karena main energy sources di Indonesia Timur itu masih banyak dari diesel, di mana untuk diesel ini per kilowatt hour-nya itu bisa 15 sampai 30 sen per kWh. Jadi sesuai dengan objektif PLN juga untuk menurunkan biaya listrik di Indonesia. Makanya dengan kita introduce renewable energy, kita bisa kasih harga antara 11 sampai 13 cents. We can help PLN in optimizing biaya electricity di Indonesia Timur, dan at the same time juga dari segi return juga sangat-sangat healthy lah buat TBS. Oke. Mungkin ini ada kaitannya dengan jawaban yang tadi ya. Dari Ibu Olivia ini apa alasan Toba untuk melakukan switching ke green energy dengan cukup cepat? Bagaimana dengan dukungan dari pemerintah? Apakah mungkin ada insentif atau pengurangan pajak atau benefit lain dari pemerintah? Ya, jadi mungkin I think our move to green energy it's a conscious decisions yang dibuat oleh manajemen. Jadi memang dari leadership kita serius bahwa I think with all the trends that is happening within the next 10 years, 15 years, I think sustainable energy is something that we need to pursue. Dan kita juga mau menjadi pioneer in this segment. Itulah kenapa juga kita bergerak cepat lah untuk kita fokus ke green and renewable energy. So we want to be leading in the market. That's why we are moving very fast. Dan juga sekedar tambahan dari segi coal mine reserve yang kita punya, yang tadi Mirza sudah mention, ini kan sekarang kurang lebih reserve kita ada 14 jutaan. Per tahun itu outputnya sekitar 3-4 juta. Jadi mungkin by 2027 juga coal kita sudah akan fully mine out, atau fully depleted. Ini juga salah satu actions yang kita lakukan untuk kita bisa have a sustainable revenue, sustainable profit going forward once our coal juga fully mine out. Terkait dengan insentif dari government, saya rasa mungkin terkait dengan renewables, kita sekarang lagi masih nunggu peraturan presiden terkait dengan feed-in tarif, yang tentunya itu akan sangat membantu juga untuk mengaccelerate the overall adoptions of renewable energy. Terkait dengan electric vehicles juga, I think there has been a lot of incentives yang diberikan oleh pemerintah. I think karena dari segi pemerintah sendiri, as we all know, Indonesian government itu kan sudah menargetkan 2060 net zero emissions. PLN juga sudah menargetkan by 2025 itu 23% dari installed capacity-nya renewable energy. So I think dari segi targetnya nih pemerintah sudah menargetkan sebuah target yang ambisius towards green energy. Jadi kita percaya, I think incentive will come sooner or later to kind of accelerate the ambitions yang pemerintah Indonesia miliki. Mungkin Mirza mau nambahin? Ya, mungkin saya tambahin sedikit ya. Ini dengan adanya peralihan bisnis ini memang menunjukkan kita mampu beradaptasi, itu yang pertama gitu ya. Jadi memang kita mungkin semua paham dulu awal-awal kita di bisnis batu bara, kemudian dan people mulai switch juga ke pembangkit gitu, PLTU dan both gitu kan. Jadi memang saat ini kita fokus ke renewable ini memang the management made a conscious decision benar untuk kita beralih ke arah yang memang lebih green and sustainable business gitu, karena memang kita juga melihat
comments dari mungkin other financial institutions juga terkait dengan bisnis batubara ataupun coal itu juga udah mulai semakin berkurang ya, arahnya juga sudah mulai ke arah renewable and sustainable business. Jadi itulah mungkin kenapa kita switching ke sana. Oke, mungkin ini masih ada kaitannya dengan pemerintah. Tadi ya Pak Johnson bertanya terkait untuk electric car di 2025, apakah untuk infrastrukturnya sendiri dari pemerintah itu sudah ready? Karena sampai saat ini kelihatannya mungkin agak belum terlihat signifikan ya. Prediksi 1% itu berdasarkan asumsi TBS dari mana? Mungkin Ya mungkin saya coba jawab dulu. Mungkin terkait dengan infrastruktur, kalau misalnya kita nunggu pemerintah set up the infrastructure for us, dan mungkin akan susah untuk kita. I think it will be difficult lah kalau kita mau nunggu dulu. So I think as part of our entry into this market, kita kan we are transforming the overall ecosystem. Kita masuk ke manufacturing of the two-wheel EV. We are going into the battery manufacturing. We are going into the battery swap infrastructure, and potentially financing as well. Jadi I think saya rasa kalau kita lihat sekarang ya memang infrastrukturnya masih cukup rendah terkait dengan electric vehicles ini. But I think the government is also moving quite ambitiously lah. Jadi I think Pertamina sudah mulai ada green SPBU di mana mereka menggunakan solar stations, dan actually mereka juga sudah punya beberapa SPBU yang menggunakan battery swap infrastructure yang akan kita gunakan juga. So I think kita coba push forward, and I think the government will also follow and provide us with the right infrastructure for us to succeed. Mungkin itu. Lalu pertanyaan kedua terkait dengan asumsi 1%. I think it's a mix of benchmark as well as initial assumptions that we have. Jadi kita lihat bagaimana adoptions, let's say di China, di Taiwan, how they can achieve that. Kita juga lihat dari negara-negara lain, their relations to, let's say, GDP per capita dan lain-lain. So that's how we come up with 1% as our base. Dan mungkin sebenarnya 1% ini juga a very conservative number. I think Indonesia has the potential to go even further than 1% lah. Jadi dari mana angka 1% itu, it's a combination of benchmark as well as our initial analysis based on demographic di Indonesia, pengguna motor di Indonesia, dan buying pattern dari pengguna motor di Indonesia juga. Oke, mungkin kita move ke the whole pipeline dari TBS sendiri. Dari total capex tadi di slide sempat ada tulisannya range total capex TBS ini 500 sampai 600 juta US dollar compared to other emiten lah. Dari total capex ini apakah sudah ada realisasi penyerapan dan atau realisasinya in terms of percentage sudah berapa, dan apakah mungkin di kedepannya TBS sendiri mungkin ada rencana corporate action seperti bonds atau right issue untuk funding project-project ini, apakah atau mungkin melalui bank loan atau GV? Dan mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini masih terkait capex dari Pak Nyoman, related to project waste to energy, mengapa memiliki capex yang begitu besar? Silakan. Oke. Mungkin saya jawab dulu yang WTE dulu mungkin Mbak Desi. Karena memang teknologi yang digunakan untuk incinerator itu saat ini memang cukup mahal teknologinya. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi cost per megawattnya itu akan terlihat agak tinggi ya. Tapi memang untuk WTE ini selain daripada feed-in tarif, kita juga mendapatkan yang namanya tipping fee dari pemerintah. Jadi itu yang akan mengcompensate nanti dari the high capex gitu. Mungkin pertanyaan tadi yang kedua apa? Sorry. Untuk the whole total capex yang 500 juta US. Realisasi. Ya, jadi sebenarnya ya kan tadi yang kita sampaikan, estimasi capex kita sekitar 500 sampai 600 juta dolar sampai 2025.
dan mungkin sekitar 2/3, ya kurang lebih sekitar $350 juta itu akan dialokasikan untuk electric vehicles. Jadi itu adalah kontribusinya TBS ke dalam JV, ke dalam Electrum, itu kurang lebih sekitar $350 juta. Dan $350 juta ini kan sebenarnya untuk build the overall ecosystem lah, untuk manufacturing dan lain-lain. Dan kalau dari segi spend disbursement-nya, itu kurang lebih majority itu akan keluar di akhir 2023 dan 2024. Jadi memang untuk itu kita sudah mulai mengeluarkan investment, cuman masih cukup kecil. Lalu yang kedua, aspek yang kedua itu untuk renewables. Jadi kurang lebih sekitar $100-150 juta itu untuk renewables. Dan kalau kita lihat lagi ke roadmap yang tadi, memang yang sudah kita keluarkan ya hanya untuk yang mini hydro. Dan targetnya tahun ini begitu kita bisa secure PPA untuk wind dan untuk project-project yang lain, baru kita akan mulai disbursement untuk project-project terkait. Untuk fundingnya, I think untuk tahun ini kita masih, I think our cash should be able to fund all of our plan for this year sampai pertengahan tahun depan, and it's going to be a mix of our own internal cash plus debt financing, karena kita juga kita punya relationship yang sangat baik dengan local lenders maupun international lenders yang saya yakin bersedia juga untuk fund project-project kita. Ya, mungkin tadi terakhir ada terkait soal rights issue, Mbak Desi. Mungkin saat ini kita bilang we're open to any possibilities lah ya, tentunya. Tadi seperti yang Nafi sudah sampaikan, kita saat ini we're well funded for the next 1.5 years. Jadi nanti mungkin ke depannya kita juga mungkin sebagai perusahaan TBK juga kita banyak opsi-opsinya sebenarnya. So obviously it's just something that it's going to be our options gitu. Cuma mungkin kita belum bisa jelaskan soal timing dan lain-lainnya. Oke, untuk bisnis battery swaps EV-nya sendiri, mungkin bisa dielaborate lagi. Maksudnya bisnis battery swap ini gimana? Apakah berarti mungkin TBS tidak perlu membangun pabrik atau infrastruktur apa yang dibutuhkan untuk alur bisnis battery swap ini? Dan ada pertanyaan yang related juga dari Pak Surya terkait dari mana Toba mendapatkan motor listrik dan apakah dari pihak ketiga dan berapa perkiraan kapasitas yang akan dimiliki? Oke, jadi mungkin saya coba jawab terkait dengan swap atau battery swap teknologi ini. Jadi mungkin kalau dari segi battery swapnya itu proses, maksudnya by battery swap ini nanti kemungkinan kita akan menjual motornya itu nggak sama baterainya. Jadi kita akan jual motornya, nanti mereka akan subscription model untuk baterainya. Jadi mereka let's say bayar per bulan membership fee atau subscription fee untuk mereka menyewa baterainya. Nah, terkait dengan baterainya ini, our plan itu untuk build atau roll out infrastructure terkait dengan swapping stations. Jadi instead of mereka nge-charge baterainya di rumah, mereka bisa ke swap stations. Jadi instead of mereka charge, mereka tukar baterainya. Jadi baterai yang sudah terpakai habis di motornya, mereka take out, lalu mereka masuk ke stationsnya, lalu mereka tukar dengan baterai yang sudah fully charged. Jadi mungkin Fadil kalau bisa ke slide yang ada fotonya. Nah, mungkin you can zoom. Nah, itu jadi kurang lebih adalah contoh swap stationsnya tuh. Jadi di sini gambarnya Gojek Riders, dia akan ambil baterainya, lalu dia bisa menggunakan handphone, let's say an app, buat do the transactions, dan nanti baterai yang fully charged itu bisa mereka ambil, lalu mereka taruh di motornya, baterai yang kosong bisa mereka masukkan ke dalam swap stations-nya. Jadi itu kurang lebih adalah konsep dari overall battery swap stations-nya. Terkait dengan hal ini, ya berarti sebenarnya kita juga kemungkinan ya akan butuh to build manufacturing facilities untuk kita bisa build the battery, the swap stations, the infrastructure, etc. Jadi mungkin battery swap and manufacturing is sesuatu yang mungkin dua hal yang berbeda lah. Jadi bukan berarti dengan battery swap kita nggak perlu manufacturing. Lalu tadi pertanyaan berikutnya apa ya? Sorry. Terkait infrastrukturnya sendiri yang untuk motor listrik
mendapatkan dari motornya. mana? Apakah dari Ya. pihak ketiga? Ya, jadi untuk sekarang kalau kita balik lagi ke slide yang tadi terkait dengan partnership, kita kan ada partnership dengan Gogoro. Jadi motor yang sedang kita trial sekarang ini kita menggunakan teknologinya Gogoro, kita menggunakan motornya Gogoro. Tapi going forward we are exploring lah sebenarnya motor yang spesifikasi motor seperti apa sih yang cocok untuk di Indonesia. So we are reviewing the overall spec, we are reviewing the overall value chain untuk kita then introduce our technology, our motor ke market di Indonesia. Oke, I think also it is a valid concern ya Mbak Desi ya. I think mungkin saat ini roadblock untuk orang switching itu adalah salah satunya gue nanti bisa ngecas baterai di mana gitu kan. Makanya mungkin kita mau make sure bahwa it's like chicken and egg gitu ya. Kita mesti make sure ini bersamaan gitu. Kita mau at least secara driving experience-nya juga tidak berubah. Yang kedua juga terkait daripada driving behavior-nya itu sendiri gitu. Seperti yang kita ketahui mungkin Gojek driver selama ini sudah mengetahui lah ya rute-rute mereka sudah tahu area-area pom bensin mana yang mereka biasa isi biasanya. Nah itu mungkin dari sisi behavior-nya kita mau make sure bahwa itu nggak berubah. Makanya mungkin ini salah satu yang akan kita explore juga ke depannya adalah selain daripada Pertamina tapi juga mungkin ada retail gitu kayak convenience store dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita akan build secara bersamaan memang. It's a valid concern tadi pertanyaan. Oke. Mungkin terkait balik lagi ke renewable energy sendiri. Pertanyaan dari Bapak Samuel lagi terkait CAPEX. Tadi sempat di slide ada rincian CAPEX-nya sendiri. Pertanyaannya adalah mengapa Toba lebih memilih develop biomass daripada solar? Karena mungkin melihat rincian CAPEX di slide tadi, CAPEX yang dikeluarkan untuk solar panel itu lebih rendah dibandingkan biomass. Dan terkait produksi kendaraan listriknya sendiri yang tadi, mungkin apakah ada strategi-strategi yang bisa disampaikan antara TBS dan juga Gogoro untuk distribusi jaringan penjualan? Karena mungkin kalau kita tahu two wheelers ini kan penguasanya ya cukup besar didominasi oleh grup Astra ya. Ya, saya coba jawab pertanyaan yang pertama terkait dengan CAPEX. Jadi memang CAPEX untuk solar itu relatif lebih rendah, karena yang kita tunjukkan juga itu adalah CAPEX tanpa baterai. Dan permasalahannya dengan solar ini adalah energi yang dikeluarkan itu intermittent. Jadi mungkin kan dalam satu hari hanya ada beberapa jam di mana supply dari mataharinya juga terbatas yang mengakibatkan di output or electricity generated itu juga limited berbanding dengan biomass. Kalau biomass ini kan kita menggunakan feedstock. Feedstocknya dari sampah tanaman, itu kita bisa mengenerate listrik secara stabil, jadi tidak intermittent. Jadi I think that is our main reasons lah kenapa kita both exploring solar dan juga biomass. Terkait strategi untuk distribusi. Jadi mungkin strategi untuk distribusi it's very important, dan itu juga sesuatu yang sedang I think it's very important. Kita juga sedang mendesain our overall roadmap for our distributions. Cuman I think we have karena kita new players, kita juga bisa be very creative in the way that we're gonna be distribute these bikes kan. Karena I think market is shifting. Apakah kita masih perlu dealer-dealer yang sebanyak sekarang untuk kita bisa successfully sell these bikes? So I think we are still assessing what's kind of the right distribution model yang dibutuhkan untuk kita bisa successfully penetrate the market. Noted. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, terkait contribution. Dari tadi kita udah lihat long term pipeline dari TBS sendiri dan mungkin targetnya di 2025 ya. Bagaimana exact contribution in percentage dari masing-masing, mungkin dari power energy dan dari
EV swap, battery swap ini sendiri ke bottom line TBS di jangka panjang? Jadi mungkin kalau dari segi revenue, by 2024 itu kan 50% akan datang dari our green business, and by 2025 we are expanding that further to 80% itu akan datang dari our green business. Jadi 80% itu dari both renewable and electric vehicles, sisa 20%-nya itu mostly akan dari CFPP dan dari coal business kita. Terkait dengan bottom line, so I think it will be kind of similar, tapi with a slight delay lah. Jadi mungkin 80-20 by 2025 in terms of revenue, tapi in terms of bottom line-nya, I think we can get 80-20% contributions, let's say by 2026, 2027. But I think we are aiming to kind of have the same level of contribution percentage in our bottom line, and our bottom line similar to our revenue. Oke, terima kasih. Pertanyaan tersebut menutup sesi Q&A kami bersama Toba. Terima kasih kepada Sobat Samuel yang telah berkontribusi dan memberikan pertanyaannya. Mungkin untuk menutup sesi Q&A ini, apakah ada closing statement dari Pak Diki dan tim untuk disampaikan ke rekan-rekan investor? Ya, saya sekali lagi mau mengucapkan terima kasih ke Samuel Sekuritas dan juga investor-investor, rekan-rekan investor yang sudah mengikuti acara Samuel Sekuritas ini. Semoga sesi ini informatif, because we want to introduce our story, our new story, basically ke public di Indonesia lah, public investor di Indonesia. Gitu aja sih. Terima kasih semuanya. Thank you. Please stay healthy. Thank you, Pak Diki. Bu Mimin, mungkin ada yang mau disampaikan, Bu? Nggak kedengaran kayaknya suaranya ya, Pak Des? Iya. Ya, terima kasih waktunya dan presentasinya. Kita berharap para investor bisa dapat cuan dari Toba. Selamat ya. Amin, amin. Thank you, Bu. Amin, Bu. Oke, terima kasih. Closing statement tersebut menutup sesi Q&A kita. Saya serahkan kembali ke Safitri. Silakan, Safitri. Terima kasih Ibu Desi, terima kasih juga kepada Bapak Diki, Bapak Mirza, Bapak Nafi, Bapak Andri, dan Ibu Miming atas waktunya. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Sobat Samuel semua yang sudah menghadiri acara webinar kita pada hari ini. Bagi yang belum memiliki aplikasi STAR dan rekening Samuel Sekuritas, silakan download dan bisa mendaftar secara online dengan mudah. Dan bagi Sobat Samuel yang belum mensubscribe YouTube channel kami, silakan subscribe ya di Samuel Sekuritas Indonesia. Dan Instagram kami di @samuelsekuritas_indonesia. Terima kasih semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat semua. Amin, selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih Terima kasih semua. Sore. Thank you.